Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, alhamdulillah sehat walafiat, luar biasa, aktivitas seperti biasa. Nggih, Alhamdulillah. alhamdulillah, nggih saya juga sehat Pak. Nggih, mudah-mudahan jenengan senantiasa sehat selalu dan bisa melaksanakan tugas-tugas dengan baik di sekolah. Begini Amin, Pak, amin. saya ada beberapa pertanyaan Pak terkait dengan dalam pendidikan guru penggerak yang dimana nanti pertanyaan tersebut berkaitan dengan dilema etika. Ya selama saya bisa bantu, insya Allah saya bantu apa yang sesuai dengan kemampuan saya yang ada. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Di sekolah kami SD Negeri 4 Pelahan, namanya anak itu kadang-kadang itu ya nakal, ya kami anggap wajar, tapi kalau keterlaluan itu ya kita panggil, ditanyai apa masalahnya, kenapa bisa begitu, dengan siapa, ya kita panggil seperti itu, kemudian kita tanya dengan detail, barangkali sekolah nanti terus bisa mencari akar permasalahan dari anak tersebut. Biasanya seperti itu, Pak. Oh, jadi seperti itu Pak ya. Kemudian selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya kalau ada kasus seperti itu atau masalah seperti itu, kita rapatkan. Setelah kita tahu permasalahannya, kita rapatkan dengan teman-teman, dengan guru-guru yang lain, barangkali ada yang lebih paham. Kalau ada permasalahan yang sama seperti itu, kita cari skala prioritas. Kalau kita ambil misalnya yang satu, efeknya bagaimana? Kalau kita yang kedua, efeknya bagaimana? Kita tentukan dulu skala prioritas yang berkaitan dengan kasus tersebut. Jadi dengan cara bermusyawarah kemudian kita menentukan skala prioritas itu Pak ya. Skala prioritas. Ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya di samping itu tadi ya Pak ya, di samping kita berkolaborasi dengan teman, anak itu dipanggil, ditanyai baik-baik, kenapa? Nah, misalnya anak itu nakal misalnya, karena sering muncul itu nakal. Nakalnya anak kan wajar, tapi kalau di luar kewajaran, ya kita arahkan, kita panggil, kemudian kita tanya baik-baik. Kalau perlu, anak-anak itu diundang atau orang tuanya kita undang, apa masalahnya di rumah bagaimana, biar kita tahu betul-betul bisa menyelesaikan masalah tersebut. Oh, begitu. Jadi ini bisa saya katakan bahwa penyelesaian masalah ini kita mempelajari terlebih dahulu tentang profil anak gitu Pak ya. Iya ya, betul, Baik, betul, baik. betul. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Yang efektif itu biasanya itu yang pertama tadi di dalam kelas, anak itu jelas yang namanya anak minta perhatian, anak minta diperhatikan. Jadi anak itu diberi perhatian khusus lah karena dia bermasalah dalam tanda kutip, kemudian diberikan mungkin penguatan, mungkin anak itu diberi, jangan terlalu dibebani moral yang berlebihan, agar anak itu merasa, wah kalau saya seperti ini berat bagi saya. Nah, akhirnya sebagai seorang guru, orang tua di sekolah itu jangan sampai membebani anak terlalu berat. Itu biasanya anak itu malah terus terangkat moralnya, dan lambat laun dia akan kembali, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi. Oh, jadi berarti dengan cara tidak memberikan beban kepada anak yang terlalu berat seperti itu. Ya, ya. Diberi perhatian Iya, khusus. iya, ada perhatian khusus. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema Pak? Kalau pengambilan keputusan di sekolah kami SD 4 Walan itu kelihatannya tidak
tidak menjadi masalah. Teman-teman selalu kompak, koordinasi dengan orang tua juga kompak. Yang jadi masalah itu malah kebiasaan anak di rumah. Kadang-kadang itu orang tua kurang begitu perhatian, mungkin terlalu banyak main HP, anak kurang perhatian karena terlalu sibuk orang tuanya, sehingga kadang-kadang yang sekolah sungguh-sungguh mengambil keputusan dengan baik, dengan betul-betul, tapi di rumah orang tua tidak begitu konsen terhadap anak. Oh, berarti kalau untuk di sekolah mungkin memang tidak ada permasalahan, tapi Tidak malah masalah. justru masalah tersebut ada dalam lingkungan keluarga. Keluarga. Jadi mungkin di sini saya bisa menekankan bahwa pendidikan itu memang harus saling berkaitan Pak ya, ada melibatkan lingkungan keluarga, kemudian masyarakat dan juga sekolah seperti itu Pak ya. Betul Pak. Masalahnya sekarang orang tua itu kadang-kadang itu terlalu istilahnya itu memfokuskan anak, udah itu urusannya guru, padahal di sekolah hanya beberapa jam saja waktunya. Dari 24 jam di sekolah paling hanya 3-4 jam. Jadi lebih banyak di rumah sebenarnya. Tapi orang tua kadang-kadang tidak menyadari hal itu. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Biasanya kalau jadwal itu tidak ada jadwal khusus. Nah, masalahnya anak nakal itu kan tidak pasti. Setiap kali ada anak nakal kita panggil. Ya, jadwal yang sementara selalu ada itu setiap pagi anak kan apel berdoa. Nah disitulah ditekankan pada anak semua sambil diberi wejangan, sambil diberi perhatian. Pokoknya salah seorang guru itu biasanya setiap pagi itu ada diberi waktu khusus ya untuk menerangkan supaya anak itu mengenai kebiasaan-kebiasaan yang baik, jangan sampai setelah muncul baru diberitahu. Jadi kita sifatnya preventif gitu, preventif. Oke. Berarti untuk penyelesaian masalah ini bisa saya katakan bahwa penyelesaian ini diselesaikan langsung di tempat gitu Pak. Secara langsung jadi, anak dipanggil. Preventif mungkin akan lebih baik gitu Pak ya. Yeah. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya kami bicarakan dengan teman-teman di kantor pada waktu istirahat, mungkin kita sambil guyonan ketika istirahat, mungkin pada bercerita masalahnya di kelas. Nah akhirnya kita berkolaborasi dengan teman-teman di kantor, akhirnya saling memberi istilahnya advice atau jalan keluar kalau ada masalah, malah saling membantu teman-teman. Tidak ada masalah, mudah sekali di kami selalu berkomitmen bersama. Jadi Bapak ini merasa bahwa nanti ada faktor tersebut hanya bisa dirembuk dengan semua dewan guru tanpa melalui forum resmi Pak. Jadi mungkin nanti kesannya pembicaraan dalam forum guru ini lebih enjoy ketika Bapak bisa istirahat dulu Pak ya. Ya pada waktu istirahat memang teman-teman cerita permasalahan di kelas. Nah, itu nanti mungkin kalau ada masalah yang mungkin agak besar itu nanti pas rapat itu dibawa lagi, biasanya seperti itu. Oh ya baik. Jadi nanti dari obrolan teman-teman guru atau rekan-rekan guru ini nanti untuk ditindaklanjuti dalam forum rapat gitu Pak ya. Betul. Baik. Ya, Yang terakhir Pak, pertanyaan terakhir ini dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tadi Pak? Ya. Kita menyadari sebagai orang tua bahwa di sekolah kita itu sebagai orang tuanya anak-anak. Jadi sebisa mungkin seperti yang dilakukan di SD Patrolan itu, anak dikumpulkan pada waktu pagi, diberi arahan, diberi wejangan, jangan sampai nakal, jangan sampai kita itu setelah anak nakal baru mengambil tindakan. Kita beri wejangan saja kadang-kadang masih ada anak yang nakal. Nah kalau ada terpaksa masih ada anak yang nakal, ya kita panggil, kita bicarakan dengan baik-baik, kalau perlu orang tuanya dipanggil. Biasanya itu anak setelah diberitahu, diberi arahan, itu terus menjadi
Baik. Ya, itu tak mungkin Pak itu yang Ya, bisa. terima kasih Pak atas waktunya sudah mau sharing bersama sehingga mungkin bisa menambah pengalaman saya dan juga pengetahuan saya dalam rangka mengembangkan potensi saya sebagai seorang pendidik. Ya. Terima kasih. Saya doakan Bapak juga mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan Amin, segala dalam amin, melakukan amin, tugasnya amin. Pak. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.